Terima kasih telah memenuhi undangan saya. Ya, ini luar biasa sekali. Ini menjadi vitamin untuk saya. Ya. Baik, pada hari ini saya akan memberikan sebuah materi atau diseminasi budaya positif, penyebaran budaya positif. Ya. Jadi disclaimer dulu ya. Saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, tetapi ini hanya sebagai tugas saya sebagai TG. Kita mulai dengan sebuah pernyataan. Ada 3 pernyataan di sini atau pertanyaan. Kita hanya diminta untuk menjawab setuju dan tidak setuju. Oke, pernyataan yang pertama, pengatur saya minta. Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju ini? Setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi kita semua menyetujui beberapa pernyataan di depan ini. Ada 4 pernyataan. Saya berharap nanti setelah kita mendapatkan materinya, kita bisa tahu apakah yang kita setuju ini benar atau salah ya. Sekarang apa itu budaya positif? Dari budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai yang menjadi keyakinan kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, tempat anak untuk belajar. Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi keenam hal ini yang akan mewujudkan atau menciptakan suatu budaya positif di sekolah. Sekarang kita mulai dengan suatu kegiatan. Barangkali kita ya berimajinasi saja dulu ya, berimajinasi dulu tentang kegiatan ini ya. Kegiatannya itu cobalah buka. Ya. Jadi cobalah buka ini ya. Sini kita menganggap kita si A dan si B ya. Coba kita mengenalkan kita dulu ya, masing-masing coba. Ya. Setelah mendengar, kita berimajinasi bahwa di dalam kita punya tangan ini ada sesuatu barang atau benda yang sangat berharga. Ya. Dan apabila ada orang, ya, yang berusaha untuk membuka kita punya tangan. Coba salah satu misalnya Pak Heri dengan Iwafi dulu. Ya. Coba membuka tangannya Pak Heri dengan cara apa? Dengan cara membuka berusaha atau membujuk, merayu atau seperti apa? Ya, coba. Di dalam tangannya Pak Heri itu ada sesuatu benda atau barang yang sangat berharga untuk Pak Heri. Coba dibuka. Apakah bisa dibuka? Baik rayu. Ya, coba rayu. Oke, ya. Jadi pertanyaan saya sekarang, ya, apakah kita nanti kalau ada orang yang membuka kita punya tangan, apakah kita membuka tangan kita atau tidak? Ibu Fi? Tergantung apanya? Tergantung tujuan ya. Oh iya. Ini kan benda yang sangat berharga untuk kita. Tergantung apa. Apakah kita rela untuk memberikan kepada orang yang berusaha membuka kita punya kepalan tangan? Kalau dia mau pegang bisa.
Tidak, intinya begitu. Apakah kita rela membuka atau tidak? Saya terus tunggu setelah itu kasih pikir-pikir. Intinya dulu, buka atau tidak? Itu. Kita rela atau tidak? Buka. Kalau bersihkan rahasia ya tidak perlu dibuka. Kalau rahasia barangnya ya tidak perlu dibuka. Jadi saya punya pertanyaan sekarang, yang mencari kontrol buka dan tidaknya itu apakah orang lain atau kita? Kita sendiri. Ini berkaitan dengan aturan di sekolah juga ya. Jadi disiplin itu ya sebenarnya bukan kita yang mengontrol, seharusnya anak yang membuat itu ya, yang memotivasi dari dirinya seperti itu. Jadi bukan dari luar tetapi harus dari dalam diri. Dan selama ini yang kita buat itu bahwa aturan itu supaya bisa mengontrol anak. Padahal yang mengontrol mereka itu mereka sendiri sebenarnya. Ini ilusi perubahan paradigma menurut Julian Glaser. Yang pertama, sebenarnya dia sendiri yang mengontrol pribadinya. Misalnya dia sadar bahwa dia mau datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Apakah ini benar bersalah? Salah. Ya. Sebenarnya kritik itu dan membuat orang merasa bersalah itu tidak membentuk karakter. Positif, efektif dan bermanfaat. Apakah ini benar? Menurut Bapak Ibu guru, karakter atau tidak? Tergantung. Atau membuat penguatan positif untuk dia tidak? Tergantung pada situasi. Tergantung pada situasi. Maksud tergantung pada situasi, Pak Guru? Ya, bagi saya itu misalnya berikan penguatan positif tergantung pada situasi. Kadang tergantung situasi anak itu sendiri. Misalnya kita harus berikan penguatan. Di saat mana kita harus mengontrol untuk tidak memberikan penguatan. Karena kadang penguatan positif itu bisa membuat anak sombong. Ya, baik. Jadi makanya saya bilang ya, berikan penguatan positif itu ya tergantung situasi. Pada saat mana kita harus memberikan penguatan positif. Ya, baik untuk dalam panduan supervisi penguatan itu sangat penting. Ketika anak sudah sukses dalam melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau menjawab sesuatu, maka wajib hukumnya guru memberikan penghargaan. Tentu dalam hal ini penghargaan yang positif. Bisa pujian. Ini panduan supervisi. Berarti dimungkinkan untuk memberikan penghargaan, tapi bukan beri uang. Pujian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Pak Kordi sudah memberikan tanggapannya bahwa penguatan positif. Karena di situ ada kata semua ya, berarti masih ada beberapa hal yang penguatan positif itu bermanfaat, tapi tidak semua. Contohnya kalau kita memberikan hadiah untuk anak, itu kalau untuk jangka pendeknya iya, tapi untuk jangka panjangnya tidak. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini memiliki hak untuk memaksa. Bagaimanakah seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Mungkin ada yang tahu stimulus respon itu ya seperti ini, pembedaan stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Terus, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, pembahasan ada pada saat rujukan gagal. Terus, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol itu model berpikir menang dan menang.
Apa itu disiplin positif? Dari disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan aturan-aturan ya, bukan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, tetapi disiplin itu seharusnya ada dalam diri anak-anak. Mereka harus menyadari bahwa disiplin positif itu ada nilai-nilainya. Dari disiplin positif yang kita lakukan di sekolah akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi bermuara di sini. Profil Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama tentang beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berahmat mulia, bertindak global, gotong royong, kreatif, modal kritis, dan mandiri. Jadi kalau kita sudah menciptakan disiplin positif atau budaya positif di sekolah, tentunya anak-anak kita pasti memiliki 6 profil ini. Ya. Tentunya kita sudah buat itu, tapi mungkin belum maksimal. Motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan mengikuti aturan. Ya, motivasi apa yang ada dalam diri kita? Dari ketiga motivasi ini, yang mana yang sebenarnya? Misalnya kita datang ke kantor tepat waktu, ya. Berarti itu motivasi apa itu? Apakah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, ataukah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ataukah motivasi menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, atau menjadi teladan untuk anak-anak? Tentu yang ketiga yang kita pilih ya. Kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasinya bukan muncul dari dalam, tapi dari luar. Terus untuk mendapatkan imbalan juga, tentunya motivasinya itu dari luar, bukan dari dalam. Yang ketiga ini adalah motivasi dalam diri. Konsekuensi dan restitusi ada 3 hal ini. Ada 3 hal ini. Menurut Bapak Ibu yang kata yang paling baru didengar itu yang mana? Restitusi. Restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin sering kita dengar. Jadi dalam memberikan penguatan positif itu ada 3 hal yang kita lakukan sebagai guru. Ada yang sebagai penghukum, ada yang memberi konsekuensi atau memberikan tindakan restitusi. Ya. Di situ ada perbedaannya. Misalnya untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Terus kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, dan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya. Kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Terus kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Nah, kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Terus restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dari ketiga hal ini, menurut Bapak Ibu, kalau ada anak yang melanggar aturan, tindakan yang paling ideal kita lakukan itu apa sebenarnya? Apakah memberikan hukuman atau memberikan tindakan restitusi? Tentunya memberikan tindakan restitusi ya. Kalau hukuman kan
tidak menguatkan dirinya secara positif. Kalau restitusi itu dia mencari solusinya sendiri. Di situ hukuman adalah tindakan tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berubah hukuman fisik, psikis atau kekerasan. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya yang dibuat oleh guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada di sini ada 7 tindakan guru. Kita diminta untuk menjawab apakah ini termasuk tindakan atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi untuk Bapak Ibu guru? Hukuman ya. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman konsekuensi ya. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Iya, dari hukuman itu ya, tidak terencana. Kalau konsekuensi itu terencana. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, ini jawabannya. Kalau pernyataan nomor 1 itu sebenarnya hukuman. Ya, pas tadi. Nomor 2 juga hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 hukuman, dan yang ke-7 itu konsekuensi. Kenapa nomor 7 itu konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawabnya. Kenapa itu dijadikan konsekuensi? Itu termasuk konsekuensi karena kita tahu PJOK itu salah satu kegiatannya adalah bergerak, melakukan gerakan, sehingga kalau menurut saya lari keliling lapangan basket itu ya konsekuensi dari itu tadi ya, tapi masih ada hubungan dengan mata pelajaran itu. Nah, ini bukan hukuman menurut saya, masih ada kaitannya dengan kegiatan atau aktivitas dari PJOK itu. Ya, ini bukan hukuman, justru memperkuat dia menjadi sehat. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada jawaban lain. Baik, mungkin saya memilih berbeda pendapat dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau saya memilih ini hukuman, karena di sini ada tindakan fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengaruh psikis. Mengapa ada tindakan fisik? Karena anak disuruh melakukan sesuatu di luar dari pembelajaran. Kecuali kalau misalnya anak memang pada saat itu beri materi untuk lari, pas. Tapi kalau materi yang mengukur lapangan sepak bola oleh disuruh keliling, itu ada pemberian sanksi secara fisik. Psikis juga ada. Anak sudah disuruh melakukan sesuatu di luar apa yang menjadi les pada saat itu, materi pada hari itu.
Itu dari saya. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sepakat dengan periode pertama itu konsekuensi. Karena lari pengilihan. Dalam arti pelajarannya itu mungkin pelajaran praktek. Sehingga semua siswa itu ada di lapangan. Sebelum mulai, setelah mulai, salah satu siswanya itu sudah terlambat 10 menit. Sehingga konsekuensinya mungkin sebelumnya sudah ada sebuah aturan dari guru mata pelajaran gitu. Besok kita main bola basket di lapangan, yang terlambat diberi semacam sanksi lah gitu. Sehingga konsekuensinya Dari jawaban teman-teman itu tidak ada salah, semua ada benar karena menurut pikiran kita masing-masing. Ya kita tahu bahwa pelajaran PJOK itu kan 70% yang mungkin di lapangan. Jadi mungkin saja ada kesepakatan antara guru dan murid. Jika terlambat, kalau di lapangan pasti lari. Jadi kalau untuk kasus yang ini atau pernyataan yang ini, jadi jawaban itu konsekuensi. Seperti itu. Sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Jadi kalau kita memberikan penghargaan untuk anak-anak itu ada pengaruh untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau untuk jangka panjangnya tentu kalau kita tidak memberikan penghargaan, dia tidak mau melakukan apa yang kita mau sebenarnya. Jadi penghargaan itu bukan suatu karakter secara positif. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan atau ada pengalaman tentang kalau kita memberikan penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin maksud dari penghargaan bisa merusak hubungan itu misalkan ketika ada anak yang berprestasi lalu kita memberikan penghargaan dalam bentuk uang, mungkin ada teman-teman yang merasa iri. Ya, sekian saja. Jadi saya rasa jawaban dari Wafi sudah pas bahwa kalau memberikan penghargaan itu pasti merusak hubungan. Jika kita memberikan hadiah kepada anak yang juara, itu teman-teman yang lain itu pasti iri. Ataupun misalnya begini, kita memberikan hadiah hanya untuk yang juara satu, padahal yang juara-juara tiga kan mereka kan kita masuk dalam juara juga, tapi kita tidak memberikan hadiah. Yang berikutnya tentang penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ya tentunya yang terakhir itu penghargaan itu adalah hukuman juga. Jadi hukuman. Oke, sekarang banyak yang sudah mengkampanyekan atau di sekolah-sekolah itu banyak yang sudah membuat keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Ya. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang lebih baik? Kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas itu juga peraturan kelas. Keyakinan kelas atau peraturan kelas, mana yang lebih baik? kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Oke, coba kita lihat ke kasus ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Aturannya kita harus menggunakan helm.
aturannya kan kita tidak buat tuh, bukan kita yang buat. Karena ini kan hanya aturan yang sudah berlaku di masyarakat. Tetapi ada satu nilai di situ, nilai keyakinan. Itu nilai apa sih? Ya, nilai keselamatan. Iya. Jadi kita memakai nilai itu karena ada nilai, bukan karena aturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini kan aturan gitu, tetapi ini lebih ke ya, jawabannya itu apa? Itu lebih ke kesehatan ya, keselamatan juga. Ya. Jadi bukan karena aturan yang membuat kita melakukan 3M itu. Jadi yang lebih bagus itu adalah membuat keyakinan kelas yang ketimbang peraturan kelas. Ya, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Terus peraturan biasanya dibuat oleh guru, tapi bersifat satu arah. Jadi keyakinan itu didasari oleh kesepakatan, sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru saja, bukan berdasarkan kesepakatan kelas. Betul ya? Coba kembali. Apa data atau hasil survei atau ilmiah bahwa peraturan itu dibuat oleh guru? Apa itu ada data? Karena gini, peraturan itu tidak berarti bahwa harus dibuat oleh guru, misalnya di sekolah atau misalnya dalam masyarakat. Peraturan itu dibuat atas kesepakatan bersama. Justru tingkatannya menurut saya ada kesepakatan, di situ kita buat aturan. Justru kita keliru kalau seandainya bahwa setelah ada peraturan itu baru kesepakatan, itu keliru. Menurut saya, justru keyakinan itu kan ilusi, itu bayangan bahwa nanti akan seperti ini. Tapi kalau aturan dia mengikat, tapi itu dibuat bukan oleh suatu pihak. Tidak ada bukti nyata bahwa peraturan di sekolah itu hanya dibuat oleh tidak. Itulah yang kesepakatan bersama. Jadi menurut saya salah bahwa keyakinan itu seperti apa? Salah. Mestinya aturan itu dibuat bersama. Ini kan kita yang mau menambahkan khayalan di sini. Keyakinan itu para khayalan, menghayal. Masa kita setuju dengan menghayal? Peristiwa di sekolah itu nyata, bukan menghayal. Jadi kita bukan buat sesuatu untuk menghayal, tapi kita buat sesuatu berdasarkan aturan itu untuk mengikat semua. Bukan hanya siswa, tapi kedua belah pihak. Iya. Dan setiap orang berbeda soal keyakinan. Bahwa saya yakin seperti ini, misalnya membersihkan kelas itu bagus, saya yakin. Untuk saya, tapi orang lain bisa saja tidak. Dia bilang membersihkan kelas itu tidak perlu. Yang terpenting saya datang sekolah belajar. Itu keyakinan. Karena setiap orang takarannya berbeda soal keyakinan. Jangan dulu kita ngomong tentang soal agama. Seperti itu keyakinan. Jadi kita tidak bisa bahwa di sekolah seperti itu. Kan paling banyak dia bilang begini, saya yakin masuk sekolah jam 7.15 itu tidak bagus. Sehingga saya datang jam 12 siang. Lalu yang lain lagi yakin bahwa saya baru masuk otak guru mengajar kalau mulai sekolahnya jam 5 sore. Itu yakin Pak, suatu yakin bahwa itu bersifat pribadi ya. Saya bilang kalau sekolah menyetujui, lucu Pak. Kita bisa datang sekolah jam 2 ini lagi karena ada satu anak yang bilang saya cocoknya sekolah jam 2. Karena dia yakin dia baru masuk otak pelajarannya. Tapi jam 2 kan mestinya kita membuat aturan. Karena ini untuk kebersamaan. Begitu menurut saya. Jadi terima kasih untuk masukan.
saya tidak pernah membayangkan bahwa saat inseminasi ini seperti ini. Terima kasih. Ya baik. Iya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman dari semuanya benar. Jadi tapi saya ingin memberikan sedikit pencerahan bahwa keyakinan kelas itu dasarnya dari aturan kelas. Misalnya tidak boleh membuang sampah. Terus kita buat keyakinan kelas yaitu kata negatif yang diubah. Tidak boleh membuang sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Dasarnya dari aturan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu dari aturan-aturan kelas. Jadi ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi usulan dari Bapak Ibu, terus pertanyaan-pertanyaan itu nanti saya bawa di diskusi kelompok kami di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Saya juga masih calon, masih meraba-raba, belum sempurna. Kami ya. Terus ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Terus mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif seperti yang saya sampaikan tadi. Kata-kata yang tidak jangan atau tidak dipakai. Terus tinjau kembali keyakinan kelas yang tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Terus meninjau dan menyetujui dengan mendatanginya, dan yang terakhir keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau membuat keyakinan kelas, prosedurnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum, terus membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang terakhir itu manajer. Ya. Dari kelima posisi ini tentunya sudah pernah kita buat. Ya. Kita pernah di posisi seperti ini sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau penghukum itu, kalau kita memilih posisi kontrol sebagai penghukum, berarti yang kita lakukan adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau membentak. Terus hukuman fisik. Nampaknya anak menjadi penendang, tidak menyukai guru atau mata pelajarannya. Ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau nanti sudah dewasa, yang dia ingat itu bukan apa yang kita katakan atau ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada anak, tetapi tindakan kita, perilaku kita kepada mereka itu yang melekat ke mereka, di dalam mereka punya pikiran atau di dalam mereka punya memori. Ya, kalau ilmu-ilmu itu mereka tidak pikirkan, tetapi apa yang kita berikan, tindakan apa yang kita berikan untuk mereka. Jadi kita harus lebih tahu posisi mana yang kita berikan untuk anak-anak jika mereka sebagai membuat merasa bersalah. Seperti apa contohnya? Saya tahu membuat merasa bersalah. Ya, untuk dalam itu nanti ada di video nanti kita nonton. Bagi teman, guru bersikap lama dan cenderung bergerau atau menghadapi suasana sebenarnya. Ya. Kalau nilai anak itu misalnya 20, nilainya 20 tes. Kalau kita bagikan ulangan, bagi misalnya A, nilai ulangan. Sekarang dia melihat bahwa nilainya 20. Apakah itu masuk dalam kategori menciptakan rasa bersalah bagi anak itu? Atau tidak? Saya bagi nilai ulangan.
Nah, kasusnya kita membagikan nilai anak-anak dengan nilai 20. Apakah itu membuat anak merasa bersalah, merasa bersalah? Nah, tentunya tidak, karena itu kan hasil dari hasil pemikirannya. Kita tidak, karena kita menilai apa yang dia kerjakan di situ, jadi kita tidak membuat dia merasa bersalah seperti itu. Nah, itu menurut saya. Maksudnya membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Anaknya dalam keadaan bermasalah. Itu memang anaknya dalam keadaan benar. Tapi kita buat supaya anaknya bermasalah. Tapi gimana? Posisinya anak yang merasa bersalah. Ya kan? Di situ kan membuat anak merasa bersalah. Artinya kita menjadikan anak itu dalam situasi yang salah. Ya. Sesungguhnya anak ini sudah bersalah. Tapi memang dalam posisi benar. Cuma gurunya yang menjadikan yang bersalah. Atau memang guru hanya mau memberitahu bahwa apa yang dibuat itu salah. Mau menunjukkan bahwa apa yang sudah salah. Salah untuk isi kalimat itu. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Anda itu dalam posisi benar atau kalau rusak dari kenyataannya kan itu bisa jadi bahwa anak itu sudah bersalah, tapi guru yang menjadikan dia bersalah. Kalau dia salah. Oke. Jadi kalau membuat merasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, contoh mungkin saya ambil contoh ketika kita tiket ada anak yang datang terlambat, terus kita tidak memberikan sanksi, tapi kita mengatakan apa kau terlambat? Kalau tidak, kalau kau terlambat seperti ini, itu artinya nanti kalau kepala sekolah lihat, bapak yang ditegur, bukan kau, seperti itu. Jadi di situ dia merasa bersalah siswanya. Nah. Atau bagaimana kamu? Bagaimana kalau saya masih sambung dengan apa yang disampaikan Pak Saleh tadi terkait misalnya kita membagikan nilai ulangan, nilainya itu 20. Nah, dia akan merasa bersalah ketika dia tahu bahwa nilainya itu 20, sementara standar PKN yang di apa itu 70. Mungkin pada saat itu dia akan merasa bersalah bahwa wah saya tidak memenuhi syarat seperti itu. Ya baik. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Saleh kasus tadi, kalau posisi kontrol sebagai guru pembuat merasa bersalah seperti itu. Misalnya Pak Heri, dia mendapat nilai 20 terus. Ya, Pak Heri. Ya, ya jadi kalau posisi kontrol sebagai guru, saya mengatakan begini, ya, kau tidak pernah belajar. Nanti kalau Pak Kepala Sekolah lihat, nanti saya yang ditegur. Saya yang ditegur karena saya tidak bisa atau saya tidak berhasil membuat kau punya nilai naik atau di atas KKN. Di situ kan dia merasa bersalah sebagai muridnya. Ya tidak secara langsung seperti itu. Iya, begitu. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan ya. Jadi kasusnya tadi ulangan, kemudian berapapun nilainya dibagi ke siswa. Maka saya contoh nilai 20. Ya. Memang aturan pendidikan seperti itu. Semua pekerjaan, tugas, wajib diberi nilai oleh guru. Apapun nilainya diberitahu kepada siswa. Jadi dalam kasus ini guru tidak bersalah. Ya, guru tidak bersalah, tidak salahnya guru. Karena itu tugasnya guru, memberikan apa adanya. Ya, yang bersalah di sini menurut saya adalah siswa itu. Ya. Kecuali ini semua nilai 20 semua atau di bawah 20. Berarti itu yang salah sih. Ya mungkin 3 soalnya terlalu tinggi di sana. Ya. Tapi sudah jelas dalam kasus ini menurut saya guru tidak salah. Dia sudah menjalankan tugasnya. Ya.
sesuai aturan. Buat tes, buat soal, tes, diperiksa, kemudian dibagikan. Entah nilai berapa, dibagikan. Sehingga guru tidak bersalah. Yang menciptakan identitas positif dan atau berhasil dan juga pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah, dampaknya murid mandiri, percaya diri memecahkan masalahnya. Oke. Sebelum itu kita lanjut, saya mau kasih video berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Nanti di sini kita bisa ambil nilainya dan apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru semua tadi mungkin bisa terjawab oleh video ini. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta denda.
Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika kamu malah menyalahkan ibu kamu bukannya anak yang larinya paling kencang, kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang malam bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Jadi guru sebagaimana dia menerapkan segitiga restitusi. Kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, terus yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau ada anak yang nakal atau yang tidak mengikuti aturan, mungkin ada
kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Kalau misalnya anak-anak yang di dalam kelas yang teman, itu mungkin kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima itu dia tidak dapatkan. Boleh. Ya. Kamu didik siswa dari 5 video ini punya kaitan dengan budaya. Saya sudah buat di sini. Survei. Saya sudah buat. Tapi saya sekarang tidak mau beritahu aku. Cukup saya beritahu satu orang. Saya pernah beritahu. Ada satu siswa saya selalu terlambat. Saya keluh dia. Terlambat kuliah. Kira-kira lontar. Apa yang terjadi? 5 minggu, 5 kali saya bertemu dengan dia, teman. Awalnya 5 menit, minggu berikutnya 7 menit. Saya tahu siswanya. Satu kelas kali. 5 kali, 5 minggu. Minggu ke-6, saya omong dengan dia. 5 kali lebih sebagai dengan terlambat seperti ini. Maka hari ini lebih buruk, 15 menit. Sekarang ketika saya, budaya saya, bapak budaya, kita Manggarai, kalau hanya omong saja, seperti itu tadi. Awalnya 5 menit, terakhir 15 menit terlambat. Saya begini, kalau kamu terlambat lagi, bagaimana kalau begini? Kamu tidak selesai. Nah, dia sudah selesai. Jika saya tulis alfa, jangan. Kita harus bagaimana? Minggu depan, kamu datang terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi, kalau mau dengan teman-teman, supaya teman-teman menjadi saksi. Teman-teman jadi saksi. Bahwa mulai minggu depan, saya tidak akan terlambat. Sampai detik ini, dia tidak terlambat. Saya tidak tahu, saya ini dalam posisi manajer, teman atau. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan siswa sampai sekarang tidak pernah terlambat. Jadi seperti itu. Lalu saya tidak melihat tadi penjelasannya. Ini kan tentang manajer di video. Saya tidak melihat apa dampaknya, seperti apa dampak pada siswa. Hanya omong yang positif, murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah. Tapi ini terlalu bukan ideal, tapi sepertinya belum cocok itu kita. Belum cocok. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi untuk pasangan yang selalu berkaitan. Yang pertama tadi berkaitan dengan kasusnya di kampus. Pak Budi, mungkin Pak Budi belum mendapatkan materi ini, serta 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, itu tidak apa-apa. Terus, kalau pihak dari Bapak mengatakan bahwa ya, kita harus mendukung anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Mungkin untuk menerapkannya harus untuk kita punya anak-anak ini tidak sesuai dengan kodrat alam. Ya. Karena kita mengikuti alamnya, mungkin sedikit perlu ketegasan. Jadi berkaitan dengan yang kedua tadi, anak datang terlambat. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas tadi sudah merangkum semua posisi kontrol, mulai dari merangkum tadi itu posisi kontrol sebagai teman, sebagai penghukum juga ada sebagai manajer, tapi tidak dipenuhi semua itu. Ini salah satu yaitu tercipta yang positif atau berhasil. Akhirnya dia berhasil tidak dapat terlambat lagi. Jadi seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini boleh. Ini memang apa kan? Data ilmiah kan? Senang. Apa bukan kebahagiaan? Tapi senang. Kebahagiaan. Karena gini, kesenangan selalu bersifat sesaat. Kebahagiaan itu bisa seumur hidup.
Jadi coba lihat 5 kebutuhan dasar yang dibuat oleh Abraham Maslow. Ya, ya, maksudnya ini kita karena ini kan terkait dengan hal-hal ilmiah. Makanya perlu. Coba. Jangan sampai begini Kak, kita ambil data dari satu sumber, tapi coba bandingkan dengan sumber yang lain. Anak-anak yang tidak mengikuti aturan tentunya ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi seperti itu. Kita lihat ada 5 kalimat atau 5 pernyataan. Mungkin kita lihat tadi, ini termasuk dalam kebutuhan apa? Saya, aku senang main gedar-gedaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar yang mana? Kasih atau apa? Aku senang. Ya, kesenangan itu. Terus ibu guru, sudah aku kerja ibu guru saya pakai. Saya merasa saya ketika aku hebatkan bisa bikin ibu guru kita rapi. Itu di kebutuhan yang mana? Aku hebat. Aku hebatkan bisa bikin ibu guru kita rapi. Kesenangan. Penguasaan. Ya. Yang terakhir, aku bosan belajar terus di dalam kelas. Ini berkaitan dengan kebutuhan apa? Ya, itu kebebasan. Oke, kita lanjut. Ya, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi yang diterapkan oleh guru dalam posisi kontrol sebagaimana dia yang diterapkan adalah segitiga restitusi ini. Yang pertama, melestarikan identitas. Ya, kalimat yang diucapkan oleh guru itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Yang melestarikan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Akhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari 2 pernyataan ini yang muncul nanti ketika kita menerapkan segitiga restitusi di menanyakan keyakinan. Oke, itu yang terakhir. Dari untuk lebih memahami segitiga restitusi, saya ada satu video lagi sebagai penutup. Sudah tidak? Hukuman dapat berdiskusikan. Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Tadi jawabannya setuju. Setelah kita lewati hasil positif tadi, positif, apakah Bapak Ibu guru masih setuju? Tidak setuju tentunya. Hukuman tidak dapat hukuman dapat disebutkan itu tidak setuju ya. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Yang ketiga, guru harus mampu berkontribusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak atau salah? Setuju atau tidak? Setuju. Terus guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Tidak ya. Seharusnya harus sebagai manajer. Baik, Ibu lihat suara kita pada penghujung kegiatan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segala waktu yang diberikan, pikiran. Tentunya ini menjadi motivasi untuk saya untuk belajar lebih banyak lagi. Apalagi begitu banyak pertanyaan. Ya mungkin saya menjawab
menjawab seperti itu ya, saya tahu. Memang tidak sepenuhnya dijawab. Ya. Yang pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terlalu singkat sehingga banyak hal sebenarnya, karena prinsip begini, materi menjelaskan kemudian ada diskusi. Ya, kita tidak lalu ini karena memang waktunya begitu singkat menurut saya. Oleh karena itu, kalau ada kegiatan semacam ini, jauh-jauh hari disampaikan. Terus terang kemarin waktu apa, kalau baru saya sampaikan. Lalu dia beri batasan bahwa tidak boleh tidak besok. Ya, karena hari Minggu batas. Ya. Sehingga saya juga begitu pertemuan pagi. Ya, sehingga apa yang disampaikan Pak Sales harus ada bawa sesuatu dari kegiatan ini. Ya, oleh karena itu, teman-teman yang mau presentasi apa saja silakan, ya. Tapi disampaikan juga supaya kita atur pagi atau sore hari. Ya, terus terang kegiatan semacam ini sangat bagus, ya, sangat bagus. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada kita semua teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Ya. Dapat saya simpulkan bahwa yang perlu kita bawa pulang dari kegiatan ini, bahwa yang pertama, siswa itu tidak puas, anak didik kita tidak puas, karena memang dari 5 kebutuhan itu mungkin 1 atau 2 belum terpenuhi. Apakah ketidakterpenuhan ini apakah dari rumahnya, bapak mama, adik kakaknya di rumah, atau konteks kita dari asrama, dari sekolah, ataupun dari itu semua. Seperti yang saya baca di kurikulum Merdeka itu, sebagian building, sebagian ya, itu yang diangkat di dalam kurikulum Merdeka, bahwa siswa harus berbahagia. Setelah dia berbahagia, maka dengan sendirinya dia bisa berusaha. Ya, oleh karena itu tugas kita, ketika kita temukan anak-anak yang menurut kita masih belum menunjukkan sikap positif, coba telusuri kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada diri anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu derajatnya lebih tinggi daripada peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan aturan-aturan yang kalian buat sendiri. Dan keyakinan kelas ini itu akan menjadi aturan yang mendasar, ya, yang harus kalian taati, yang harus kalian jalani. Bisa ini? Bisa. Sekarang Pak Guru akan membagi sticky note, jadi kalian akan menulisnya di sini. Ya? Jangan lupa nanti jangan tulis terbalik, ya. Lihat juga layarnya di sini. Jerok.
Tulis aturan kelas ya. Bisa satu orang bisa buat satu aturan atau lebih. Nah, yang sudah tulis silakan tempel di depan ya. Tidak mungkin ya. Oke, silakan tempel di sini. Sini yang lain ya. Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, terima kasih kalian sudah membuat aturan-aturan yang kalian buat sendiri. Ya. Saya minta satu perwakilan dari kalian untuk membacakan apa yang kalian sudah tulis. Siapa yang mau? Silakan maju. Datang ke kelas tidak boleh lebih dari 5 menit dari jam masuk. Oke. Menjaga ketenangan di dalam kelas. Kedua, dilarang bermain di dalam kelas. Ketiga, dilarang tidur di dalam kelas. Oke. Diwajibkan setel, datang tepat waktu. Sebelum belajar surah KBM, harus diawali dan diakhiri dengan doa. Para petugas tiga dapat datang tepat waktu. Pada saat guru sudah mengajar, semua siswa harus mendengarkan, harus mengerjakan tugas. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Tidak boleh bermain di dalam kelas selama KBM berlangsung. Harus membuat literasi setiap pagi. Jangan mengganggu teman yang lagi belajar.
Tiket kelas harus datang lebih awal untuk membersihkan kelas. Dilarang menggunakan aksesoris. Tidak boleh ribut dalam kelas 1 belum datang. Janganlah barang-barang yang ada dalam kelas atau fasilitas. Jangan buang sampah di dalam kelas. Tidak boleh membuli satu sama lain. Dilarang berbicara pada saat kalian bermulai. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Jangan terlambat masuk kelas. Dilarang bermain di dalam kelas. Dilarang tidur pada saat kalian berasur. Wajib membersihkan kelas. Berpakaian rapi. Saat sedang melaksanakan ujian, siswa atau siswi dilarang menyontek. Datang ke kelas tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat di dalam kelas. Jangan bermain bola dalam kelas di saat guru belum masuk. Datang ke sekolah tepat waktu. Buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Kita ambil menurut kalian aturan-aturan ini dibuat untuk apa? Aturan-aturan di dalam kelas ini. Bagaimana itu? Supaya kelas tertib. Agar kelas berasa. Apa lagi? Ada lagi? Ya, melatih kita untuk disiplin. Yang pertama itu supaya menciptakan kelas yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, apa? Ya, melatih kita untuk disiplin. Yang pertama tadi, datang ke kelas tidak boleh lebih dari 5 menit dari jam masuk. Saya turun di sini, tidak boleh datang terlambat ya. Ya, Pak. Yang kedua, jaga ketenangan di dalam kelas atau dilarang bermain di dalam kelas, terus dilarang tidur di dalam kelas. Jadi kita ambil dilarang bermain di dalam kelas ya. Ketiga, sebelum dan sesudah KBM harus mengawali dan mengakhiri dengan doa. Kita tulis di sini mengawali dan mengakhiri KBM dengan doa. Habis itu dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kelima, tidak boleh bermain di dalam kelas. Jadi harus membuat interaksi setiap pagi. Membuat interaksi setiap pagi. Keenam, jangan mengganggu teman yang lagi belajar. Ketujuh, tidak boleh membuli sama lain ya. Di sini yang lain ya. 8, dilarang berbicara sama lain. Bicara
pada intinya ada 10. Mungkin saya minta satu orang perubahan. Tadi sudah laki-laki, sudah tanda itu. Silakan kita berkata. Pertama, tidak boleh datang terlambat. Kedua, dilarang bermain di dalam kelas. Ketiga, mengawali dan mengakhiri KBM dengan doa. Keempat, dilarang membuang sampah sembarang. Kelima, harus membuat literasi setiap pagi. Keenam, jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Ketujuh, tidak boleh membuli teman. Kedelapan, dilarang berbicara di saat KBM. Kesembilan, berpakaian rapi. Kesepuluh, dilarang menyantai. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Mana yang kalimat negatif di sini? Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Kita ganti dengan apa? Kalimat positifnya. Datang tepat waktu. Karena kita ganti datang tepat waktu. Dilarang bermain di dalam kelas. Kita nanti cari kalimat positifnya bagaimana? Dilarang bermain di dalam kelas. Menjaga ketenangan dalam. Ya, menjaga ketenangan dalam kelas. Bukan bagaimana? Kelas itu adalah pusat apa? Kalian dari tempat belajar ke tempat bermain. Kita tidak boleh, bro? Terus yang ketiga, mengawali dan mengakhiri KBM. Lagi yang keempat ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Buang sampah. Terus harus membuat literasi setiap hari. Dan yang keenam, jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Kalimat positifnya? Sedang belajar. Ada teman yang sedang belajar. Tidak boleh membuli teman. Kalimat positifnya, ya menghargai atau menghormati teman. Seperti temannya. Terus yang apa? Dilarang berbicara di saat KBM. Menjaga ketenangan saat KBM. Menjaga ketenangan saat KBM. Saat KBM. Yang ke-10 dilarang menyetir. Kalimat positifnya? Kalimat positifnya? Bekerja. Ya, bekerja. Kemudian? Oke. Ada 10 tadi aturan kelas ya. Sekarang kita
membuat keyakinan kelas, ya, lebih abstrak dari aturan-aturan kelas. Datang tepat waktu itu terus harus membuat literasi setiap pagi, terus berpakaian rapi, bekerja dengan jujur dan ketenangan dalam kelas. Ya. Ada lagi, bola sampah pada petani. Kita pilih dulu ya. Datang tepat waktu, datang tepat waktu, terus harus membuat literasi setiap pagi. Habis itu berpakaian rapi, dan bekerja dengan jujur. Itu nilai apa yang terkandung dalam aturan-aturan itu? Kedisiplinan. Kita harus buat keyakinan kelas itu. Pertama harus disiplin. Terus mengawali dan mengakhiri kami dengan doa. Itu apa itu? Menghargai, menghargai itu saja, itu yang tidak ada yang temannya ini ya. Mengawali dan mengakhiri kami dengan doa. Berarti nilai apa itu kami? Jadi berarti kita apa? Kasih nilai apa? Keyakinan. Beriman saya, beriman. Yang ketiga, menghargai yang sedang belajar, menghormati teman. Apa itu? Menghargai menghormati buanglah sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Itu saja. Membuat sampah pada tempatnya itu nilai apa itu? Kebersihan. Harus membuat literasi setiap pagi. Ini apa ini? Kita sudah membuat keyakinan kelas dari aturan-aturan yang kalian sudah buat. Saya minta satu orang untuk baca ya. Ya silakan. Keyakinan kelas 1. Terus keyakinan kelas 8. 2. Keyakinan kelas 8B2. 1. Berdisiplin. 2. Beriman. 3. Menghargai dan menghormati teman. 4. Kebersihan. 5. Tanggung jawab. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk partisipasinya yang sudah membuat dari aturan kelas sampai kita membuat kelas. Aturan-aturan yang kalian buat itu sudah terkandung di dalam keyakinan kelas ini. Ya. Jadi keyakinan kelas ini yang lebih tinggi dari aturan kelas. Nah, saya minta untuk kalian yang sudah membuat keyakinan kelas ini harus dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kita harus melatih diri untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat. Sekarang saya minta kalian untuk ke depan satu-satu untuk tanda tangan sini. Itu artinya kalian sepakat dengan keyakinan yang
tidak boleh kalau misalkan silakan lagi. Silakan yang maju. Kalau kita itu semua tantangan kurang sukses ya. Lagi, kita belum. Itu artinya saya sudah mendatangi pihak kelas berarti harus di kita tekan. Terima kasih karena kalian sudah membuat pihak kelas.